Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam semuanya. Kembali lagi di sini. Saya akan mengulas tentang hasil dari Research Academy Elsevier yang berjudul tentang Design Thinking Turn Research into Innovation. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Elma Kitriani dengan NIM 121190120 dari Program Studi Teknik Industri Angkatan 2021. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas Stadium General semester ganjil tahun 2023 dengan dosen pengampu yaitu Dr. Andika Tias Nugraha SP MSI PhD. Nah, apa sih design thinking itu? Design thinking ini adalah pendekatan pemecahan masalah yang menempatkan penekanan kuat pada pemahaman kebutuhan pengguna, mengajukan asumsi-asumsi, dan memaknai ulang masalah untuk mengidentifikasi solusi alternatif. Ketika berbicara tentang mengubah peralatan menjadi inovasi menggunakan design thinking ini, proses ini umumnya melibatkan beberapa tahap kunci. Namun sebelum itu, kita definisikan terlebih dahulu. Apa itu innovation? Menurut Kreatif pada tahun 2020, yaitu pengenalan sesuatu yang baru yang menguntungkan pasar, organisasi, atau masyarakat. Sedangkan menurut Business Dictionary 2020, yaitu proses menerjemahkan ide atau penemuan menjadi layanan yang menciptakan nilai atau yang dibayar oleh pelanggan. Next, itu proses atau tahap yang mengubah penelitian menjadi inovasi menggunakan design thinking, antara lain yaitu pertama, empathies. Itu paham kebutuhan pengguna. Nah, lakukan penelitian mendalam untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan titik kesulitan pengguna. Ini mungkin melibatkan wawancara, observasi, dan metode lainnya untuk mendapatkan wawasan tentang pengalaman pengguna. Kedua, define atau membentuk ulang masalah. Berdasarkan temuan penelitian, tentukan masalah secara human-centric. Ungkapkan dengan jelas tantangan dan peluang yang harus diatasi inovasi. Langkah ini memastikan bahwa masalah dipahami dengan baik dan diformulasikan dengan tepat. Yang ketiga, ideat. Hasil ide kreatif. Dorong sesi brainstorming yang kolaboratif dan kreatif untuk menghasilkan berbagai ide. Dorong peserta untuk berpikir di luar kotak dan mempertimbangkan solusi yang tidak konvensional. Kuantitas seringkali lebih diutamakan daripada kualitas pada tahap ini. Kemudian yang keempat, prototype. Atau bangun solusi yang nyata. Buat representasi nyata dari satu atau beberapa ide yang dihasilkan selama fase ideation. Ini bisa berupa model fisik, prototype digital, atau sketsa konsep. Tujuannya ini adalah dengan cepat dan murah mewujudkan ide-ide untuk diuji dan mendapatkan umpan balik. Kemudian yang kelima, tes atau kumpulkan umpan balik. Uji prototipe dengan pengguna sebenarnya untuk mengumpulkan umpan balik. Langkah ini membantu dalam merinci dan meningkatkan solusi berdasarkan interaksi pengguna di dunia nyata. Ini adalah proses iteratif di mana umpan balik digunakan untuk membuat penyesuaian dan perbaikan yang terinformasi. Nah, yang keenam, implementasi bawa solusi ke pasar. Setelah solusi telah diubah dan divalidasi melalui pengujian, itu dapat diimplementasikan. Ini bisa melibatkan peningkatan produksi, peluncuran layanan baru, atau integrasi inovasi ke dalam proses yang sudah ada. Prinsip kunci untuk mengubah penelitian menjadi inovasi design thinking ini. Pertama, pendekatan berpusat pada pengguna. Pertahankan pengguna di pusat proses inovasi. Pahami kebutuhan dan preferensi mereka melalui penelitian dan terus validasi solusi Anda dengan mereka. Kemudian, proses yang iteratif juga menjadi kunci untuk mengubah penelitian menjadi innovation.
Design thinking ini adalah proses yang iteratif. Jadi kita harus terima gagasan, membuat perubahan kecil berdasarkan umpan balik dan pengujian. Dia next, kolaborasi juga. Galang lingkungan tim yang kolaboratif dan lintas fungsional karena perspektif yang berbeda memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang masalah dan solusi potensial. Selanjutnya, gagal cepat, belajar lebih cepat lagi. Dorong budaya di mana kegagalan dilihat sebagai peluang untuk belajar. Prototyping dan pengujian yang cepat memungkinkan identifikasi cepat tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak. Kemudian, pemikiran visual. Gunakan alat visual seperti pikiran, peta perjalanan, dan prototipe untuk menyampaikan ide-ide kompleks dan memfasilitasi pemahaman yang lebih baik di antara anggota tim dan pemangku kepentingan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dan tahap design thinking, organisasi dapat efektif mengubah wawasan penelitian menjadi solusi inovatif yang lebih baik memenuhi kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan mereka. Selanjutnya, problem space dalam design thinking. Konsep problem space dalam design thinking ini merujuk pada ruang atau domain di mana sebuah masalah atau tantangan ini eksis. Ini adalah tahap awal dalam siklus desain yang fokus pada pemahaman mendalam terhadap masalah yang dihadapi oleh pengguna atau stakeholders. Nah, sekarang 3 tahap utama dalam problem space. Yang pertama yaitu understand atau memahami. Tahap ini dimulai dengan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang konteks dan lingkungan di mana masalah muncul. Tim desain berusaha untuk memahami secara menyeluruh pengguna, stakeholder, dan faktor-faktor lain yang terlibat dalam masalah tersebut. Ini melibatkan riset mendalam seperti wawancara dengan pengguna, observasi, dan mungkin pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif. Yang tujuannya adalah untuk mendapatkan wawasan langsung tentang pengalaman dan perspektif orang yang terlibat. Yang kedua, observe atau mengamati. Setelah pemahaman awal terbentuk, tim desain akan melakukan observasi lebih lanjut untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Ini mungkin melibatkan pemantauan langsung terhadap pengguna dan dalam situasi yang nyata atau pengamatan terhadap proses terkait. Dalam fase ini, biasanya tim mencoba untuk menangkap aspek-aspek yang mungkin lewat pada tahap pemahaman awal. Observasi dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang mungkin tidak diungkapkan secara langsung oleh pengguna. 3. Sintesis atau penyintesisan. Setelah data dari pemahaman dan pengamatan dikumpulkan, langkah berikutnya adalah mensintesis informasi tersebut. Ini melibatkan identifikasi pola, tren, dan nama utama yang muncul dari data yang terkumpul. Tim desain menyusun hasil penelitian untuk merinci masalah-masalah kunci, peluang, dan elemen-elemen kritis yang harus diatasi. Proses ini membantu membuat informasi yang kompleks menjadi wawasan yang dapat digunakan untuk mengarahkan rancangan solusi. Secara keseluruhan, tahap understand, observe, dan sintesis dalam problem space bertujuan untuk menciptakan landasan pemahaman yang kuat tentang masalah yang dihadapi. Dengan memahami secara mendalam konteks dan kebutuhan pengguna, tim desain dapat memastikan bahwa solusi yang dihasilkan lebih terfokus, relevan, dan efektif. Tahap ini memastikan bahwa permasalahan yang diselesaikan benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna dan menciptakan nilai yang signifikan. Selanjutnya, solution space dalam design thinking. Solution space dalam design thinking adalah konsep yang berkaitan dengan tahapan-tahapan yang berfokus pada generasi, pengembangan, dan pengujian solusi untuk masalah yang telah diidentifikasi. Dalam tahap problem space, 3 tahapan utama dalam solution space adalah 1. Ide atau membuat ide. Tahap ini mendorong kreativitas dan pemikiran bebas untuk menghasilkan sebanyak mungkin ide solusi potensial. Tim desain dan peserta dari berbagai latar belakang diajak untuk berpartisipasi dalam sesi brainstorming. Ide-ide yang dihasilkan dapat berasal dari berbagai sumber seperti pengamatan, penelitian, atau pengalaman pribadi. Tujuan dari tahap ini adalah untuk merangsang pemikiran kreatif dan menghasilkan beragam ide yang dapat dijelajahi. Yang kedua, prototype atau membuat prototype.
Setelah ide-ide terpilih, tim desain beralih ke pembuatan prototipe. Prototipe adalah representasi fisik atau digital awal dari solusi yang diusulkan. Ini berupa model, sketsa, atau bahkan prototipe fungsional sederhana. Pembuatan prototipe ini memungkinkan tim untuk menguji ide secara praktis dan melihat bagaimana solusi tersebut dapat bekerja dalam konteks nyata. Prototipe juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi untuk membantu tim dan pemangku kepentingan memahami konsep solusi. Yang ketiga, tes atau menguji. Prototipe yang telah dibuat kemudian diujikan dengan pengguna dan pemangku kepentingan yang relevan. Tujuan pengujian adalah untuk mendapatkan umpan balik yang lebih lanjut tentang sejauh mana solusi memenuhi kebutuhan pengguna dan memecahkan masalah yang diidentifikasi. Hasil pengujian digunakan untuk membuat iterasi lebih lanjut pada solusi. Proses pengujian dan pengulangan dapat terjadi beberapa kali untuk memastikan bahwa solusi terus diperbaiki dan ditingkatkan berdasarkan umpan balik yang diterima. Selanjutnya, key principle in solution space. Yang pertama, divergent and convergent thinking. Ideat melibatkan pemikiran divergen, menghasilkan banyak ide, sedangkan prototipe dan tes melibatkan pemikiran convergen, memilih dan menuju solusi yang paling objektif. Iteratif. Yang kedua, iterative process. Solution space adalah siklus iteratif di mana prototipe diuji, dianalisis, dan kemudian ditingkatkan secara berulang. Yang ketiga, bias toward action. Dalam design thinking, tindakan itu diutamakan. Pembuatan prototipe dan pengujian membantu mewujudkan ide menjadi solusi yang lebih konkret. Nah, dengan menjalankan langkah-langkah ini secara sistematis, tim desain dapat menghasilkan solusi yang lebih inovatif, relevan, dan efektif untuk masalah yang dihadapi. Tahap-tahap ini memungkinkan tim untuk bergerak dari konsep ide hingga solusi yang dapat diimplementasikan dengan lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.